tidak terduga, tetapi itu terpaksa harus dilaksanakan. Gitu ya. Sementara dari perencanaan penganggarannya, dari tahun sebelumnya, itu sudah dibuat perencanaan kegiatan atau item sedemikian rupa yang itu menurut hemat saya memang sudah fix bahwa itulah yang harus dilakukan. Dan tidak ada anggaran lain, ya, yang kalau saya melihat di sini, nggak ada anggaran lain yang memang sengaja dicadangkan untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan yang tak terduga itu. Ya. Tapi faktanya, Basarnas khususnya, itu bisa melakukan. Bahkan sampai pada akhir tahun anggaran, segala dinamika yang terjadi di lapangan, itu bisa dilaksanakan secara baik oleh Basarnas. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih mengelola keuangannya? Manajemennya seperti apa? Uang masih bisa cukup untuk melakukan semuanya itu. Gitu ya. Dan apakah ini dalam kategori yang diperbolehkan sesuai aturan ya, bila anggaran tersebut sudah diposkan pada satu perencanaan kegiatan tertentu, tetapi itu misalnya diambil kemudian digunakan untuk satu kegiatan yang tak terduga. Memang betul bahwa ada item pemberdayaan potensi yang di daerah itu bisa digunakan, bahwa itulah orang-orang Basarnas relawan yang bisa dikerjakan untuk melakukan sesuatu penanganan bila mana kecelakaan itu terjadi, bila mana bencana itu terjadi. Tetapi itu kan tidak semua bisa dihitung secara presisi, tidak bisa dihitung secara rigid begitu ya. Pasti ada deviasinya, pasti ada kurang lebihnya. Tetapi keahliannya Basarnas inilah yang saya ingin tahu, ya, bisa melakukan semuanya itu beres, dan dalam penilaian oleh BPK itu juga diberikan satu penilaian wajar tanpa perkecualian. Itu kan kita mesti percaya, karena amanat konstitusi yang punya kewenangan untuk melakukan audit pemeriksaan itu adalah BPK. Jadi kalau saya tidak percaya dengan hasil BPK, itu berarti saya tidak patuh terhadap undang-undang. Tetapi di dalamnya sendiri oleh Basarnas, itu sebenarnya manajemennya seperti apa. Ya, bagaimana bisa melakukan semuanya itu sampai pada akhir tahun. Gitu. Kalau bisa kita berpikir secara sederhana, Basarnas ini tidak sedikit uang yang dibutuhkan, begitu ya. Karena cakupan kerjanya sangat banyak, luas wilayah yang harus ditangani cukup luas, negara kita negara kepulauan, dan masing-masing pulau itu juga punya kerawanan bencana, ya. Kemudian di laut pun juga sedemikian rupa. Gitu. Tapi dengan anggaran segini bisa. Kalau perlu exercise lagi, anggarannya dibuat separuh coba. Kira-kira bisa atau tidak? Standby. Kalau separuh itu bisa, lebih pintar lagi itu Basarnas, kan gitu. Lebih ahli lagi, lebih hebat lagi, begitu kan. Tapi semuanya itu kan pakai parameter, ada indikatornya, ada matriknya. Jadi bukan lantas seperti itu kita berpikirnya. Saya di Komisi 5 ini kalau bisa anggaran Basarnas dinaikkan 2 kali lipatnya.
Mengapa saya berpikir demikian? Ada pertanyaan Pak, kenapa tidak 3 kali lipat? Kenapa setengah-setengah? Kenapa sudah kali lipat? Nah, kita yang 2 kali lipat ini aja dulu kita gulkan gitu Pak. Ya, kita gulkan saja yang 2 kali lipat. Jadi yang saya sampaikan 2 kali lipat ini bukan candaan, tetapi keseriusan. Bagaimana upaya kita yang di Komisi 5 supaya bisa satu bahasa dengan Basarnas, bisa mewujudkan ini menjadi 2 kali lipat. Ya. Karena kerja daripada Basarnas tidak kita ragukan. Baik saya sebagai orang awam yang bisa menilai dengan kasat mata, itu bagus. Ternyata segala bencana yang terjadi sampai di tingkat pelosok desa pun, itu Basarnas hadir, Basarnas ada. Bagaimana membuat satu strategi sampai Basarnas bisa hadir itu memang satu seni dan ilmu yang dimiliki oleh Basarnas. Ya. Dan dari lembaga-lembaga yang terpercaya, itu juga memberikan penilaian yang semacam itu. Jadi ilmiah juga, itu kan, ilmiah juga. Kalau dari saya sebagai orang awam dan lembaga-lembaga yang kompeten terkait dengan penanganan bencana memberikan penilaian yang bagus, kemudian BPK atas amanat konstitusi juga memberikan penilaian yang bagus, kan tidak ada salahnya kalau kita semua juga berikhtiar mendorong supaya anggaran itu bertambah, paling tidak 2 kali lipat, supaya kualitasnya akan menjadi lebih. Nah, tetapi kalau misalnya kerja Basarnas ini mengecewakan, ya buat apa harus kita tambah? Tapi karena tidak mengecewakan, karena memuaskan, ya kita tambah. Kira-kira gitu Pak Ridwan, ya kan? Mudah-mudahan Pak Ridwan Bae sebagai pimpinan saya, itu setuju, ya kan, nanti Basarnas menjadi 2 kali lipat. Ini setuju ya. Ini yang pertama. Yang kedua,